ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema yaitu tentang eksekusi, ya eksekusi. Nah, Ekstrim judulnya Bu ya? Iya, orang-orang kalau mendengar eksekusi ini ya rekan Iwan kayaknya kayak ekstrim banget gitu ya. Kayak gantung gitu ya? Kayak menakutkan gitu ya. Kayak membayangkan ada regu tembak gitu ya, dan macam-macam. Tapi saudara pendengar, apa yang dimaksud dengan eksekusi? Ya, versi dari pengadilan agama pada hari berikut akan dijelaskan oleh narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Sarwani MHI. Silakan Pak. Terima kasih pada Ibu waktu yang telah diberikan kepada kita. Sekilas kita menjelaskan tentang apa itu eksekusi. Eksekusi adalah upaya paksa oleh pengadilan terhadap pihak yang dihukum untuk melaksanakan keputusan pengadilan agama yang dia tidak menjalankan secara sukarela. Jadi pada dasarnya putusan itu kepada pihak yang dihukum untuk menjalankan putusan pengadilan agama. Ya. Artinya ini ada upaya paksa ya Pak ya. Iya. Ekstrimnya di sini paksa itu, rekan Iwan. Iya. Paksaannya itu ya. Jadi upaya paksa. Apapun yang dipaksakan nggak baik ya Pak. Ini sebenarnya tapi karena terpaksa juga ya. Jadi harus dipaksa begitu ya. Oke, baik. Apa saja Pak ruang lingkup daripada eksekusi ini? Nah, jadi kita kini bercerita tentang hukum perdata kita lah, hukum agama, hukum perdata bukan pidana yang menakutkan tadi bukan seperti itu. Benar. Saya di sini yang berdasarkan kewenangan pengadilan agama. Jadi eksekusi itu ada dua ya. Ada dua. Ada eksekusi real, ada eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi real dapat berupa pengosongan, penyerahan atau pembagian, pembongkaran buat sesuatu untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi contohnya ya, sebelum kita masuk ke sana dulu kita prosedur seperti apa dulu. Ya. Pertama, putusan itu yang bersifat menghukum. Istilah dalam hukum itu kondemnator. Nah, artinya apabila dalam putusan itu menghukum kepada si A dan B untuk apa? Itu yang bisa diajukan eksekusi. Yang kedua, putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya tidak ada upaya lagi, ya kan? Artinya terakhir ya Pak ya, tidak ada lagi upaya. Yang berikutnya, yang pihak tidak mau melaksanakan secara sukarela. Ya. Kemudian kita belum. Kemudian prosedur tadi dulu ya. Terus. Kemudian apabila pihak yang anggaplah dimenangkan, contoh mamanya masalah waris, dihukum pengadilan menghukum kepada tergugat untuk membagi harta warisan tersebut dan menyerahkannya kepada pihak penggugat. Nah, itu setelah itu ada putusan yang seperti itu kan, ternyata sampai berkekuatan hukum tetap mereka tidak melaksanakan. Nah, setelah itu pihak yang merasa menang itu bisa datang ke pengadilan agama memohonkan ke pengadilan agama untuk melaksanakan eksekusi. Sebab waktu kita putuskan kita tidak tahu apakah dia jalan di sana atau tidak. Betul. Kalau dia tidak datang kan kita tidak tahu kan. Betul. Jadi setelah datang dan prosedurnya ada jelas, yang penting datang dulu bawa selain putusannya yang sudah berkekuatan tutup. Nah, kemudian setelah itu, dia mau mengajukan permohonan sempat ya. Kemudian oleh ketua itu dipanggil dulu pihak itu. Pihak yang tergugatnya. Terikusi, dipanggil, diberikan peringatan. Di samping memberikan nasihat juga kan. Kalau bisa ya secara sukarela. Diberi waktu dalam tenggang waktu 8 hari. Setelah dipanggil ya? Ya, setelah dipanggil, hadap menghadap, diberikan peringatan selama 8 hari.
Apabila dia tidak juga melaksanakan, baru dibuatkan penetapan tentang pelaksanaan eksekusi. Ya, sampai situ dulu ya. Kemudian, nah kita kembali kepada materinya tadi Pak. Jadi putusan itu bersifat kombinator. Pertama menghukum, kedua belah pihak tadi kan, ulangi tidak sudah berkekuatan hukum, kemudian tidak dilaksanakan secara sukarela. Jadi mengenai kita dipelihara ya, dipelihara kita selama kita di sini, alhamdulillah, karena itu bisa kita laksanakan secara mediasi yang bersifat harta baik waris atau harta bersama. Jadi dengan kegigihan ada mediator yang handal di di Pengadilan Agama Pelihara ini, Ibu Ketua langsung tahu. Itu tahun 2022 tadi kita mendapat peringkat 4 seluruh Indonesia-nya, dari 400 lebih sertifikat, Bu. Untuk penyelesaian secara kekeluargaan tersebut melalui mediasi ya. Nah, kemudian jadi kita Ibu Ketua sendiri dapat terbaik 10 besar, Bu. Nasional Pak ya? Nasional toh. Dari 400 sekian serkar lebih. Jadi kita harus berbangga juga. Artinya di samping beliau juga tentu ada kesadaran dari masyarakat ini yang mau diselesaikan secara baik sehingga tidak sampai kepada putusan pengadilan. Kalau sudah putusan sampai eksekusi kan berat. Jadi itu yang kita perlu bangga di sini. Artinya di Kalsil kita yang ada di tanah laut ya. Jadi artinya di kurun waktu tahun 2022 ya, dari sekian 2021 akhir ya sampai 2022 dari sekian permohonan eksekusi yang masuk, belum ada yang ditetapkan untuk dieksekusi ya. Bukan eksekusi, Bu. Artinya mereka menjalankan putusan pengadilan awal. Artinya dia itu tidak sampai kepada putusan, Bu. Dia berdamai meskipun gugat harta, tapi mereka kada sampai kepada putusan, tetapi damai dengan mediasi. Itu maksudnya. Iya, artinya luar biasa ya keberhasilan dari mediasi kita begitu ya. Ini adalah sebuah prestasi dari mediator, ya seorang mediator yang handal begitu. Yang kedua juga efek manfaat. Nah, pertama keluarga tidak pecah. Ya kan? Iya, betul. Yang kedua biaya ringan. Nah, waktu juga ditempuh secara singkat. Iya. Kemudian cepat dapat dinikmati. Ya kan? Iya. Sehingga masalah eksekusi itu betul aja dianggap ekstrem lah, supaya orang kalau bisa jangan sampai ke sana. Jangan sampai dieksekusi gitu ya. Karena gimana pun akan menimbulkan akan menimbulkan berbagai dampak negatif begitu ya ketika eksekusi itu dilakukan ya. Meskipun mungkin bukan dibayangkan tadi eksekusi nyawa begitu ya, tapi tetap ada eksekusi ini akan ada menimbulkan dampak psikologis mental, psikologis, kemudian juga nanti itu sih yang paling besar, Bu ya, psikologis ini. Psikologis tetangga dari tetangga ngomong gitu Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, itu ya alhamdulillah ternyata masyarakat Kabupaten Tanah Laut mempunyai kesadaran hukum yang luar biasa ya Pak ya. Ya sehingga dalam kurun waktu ini tidak pernah terjadi kan Pak ya? Ada pernah terjadi satu kali ya. Gini, ada putusan tahun 2020 kami belum ada di sini. Tetapi diselesaikan tahun ini tadi, Bu. Desember tadi. Itu sampai kita eksekusi lelang namanya karena tidak ada kesepakatan. Berupa apa kemarin itu, Pak? Berupa apa itu? Tanah, bangunan. Sengketa. Karena ini orangnya banyak, tidak mungkin kan dibagi secara real, otomatis dengan cara lelang. Tapi alhamdulillah itu berjalan dengan lancar, Bu. Bisa selesai. Sehingga yang
pemohonan eksekusi di sini tidak ada tunggakan lagi di pengadilan agama. Artinya nol dulu. Dibandingkan yang dulu pasti di mana-mana ada, Pak. Yang tidak bisa dilaksanakan. Karena kan begitu sulitnya. Iya, begitu sulitnya. Kalau di teori mudah aja. Iya, betul. Teori memang mudah ya, Pak ya. Iya, tapi ternyata prakteknya di lapangan ini ada banyak sekali yang perlu dipertimbangkan, kemudian hambatan-hambatan yang harus dilalui. Pak, setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ini tenggang waktu untuk mengajukan eksekusi itu berapa lama, Pak? Nah, jadi begini, yang namanya sudah berkekuatan hukum tetap, anggaplah tanggal ini, besok sudah bisa. Artinya sudah itu. Ya, mestinya sudah dilaksanakan gitu ya, sudah dilaksanakan. Artinya besok sudah bisa dia datang ke pengadilan untuk memohonkan seperti itu. Nah, sebentar, biasanya sebelum eksekusi tetap kita upayakan mediasi, Pak. Jangan sampai tadi terjadi seperti itu tadi kan. Karena eksekusi ini tidak mudah. Sebagai contoh ya, Pak. Kita sudah pengalaman, Pak. Yang namanya tidak bisa eksekusi itu. Begini. Contoh sebagai umpamanya objeknya itu tidak ekonomis. Ekonomis dan dieksekusi secara real, artinya dibagi tidak bisa, dilelang juga tidak laku. Ikan susah itu. Iya kan? Umpamanya rumah di dalam bang orang tidak ekonomis lah. Nah, putusan betul aja dia sudah menang mengantungi, tetapi yang dibagi tidak bisa karena tidak bisa sekolah tadi, kemudian juga dilelang tidak laku. Itu yang menjadi kendala kadang-kadang. Oleh karena itulah yang sebaiknya kalau bisa ya tadi ya baik-baik aja di antara keluarga saja lah. Jadi jangan terlalu berharap yang menang ini akan menikmati, belum tentu. Jangan berbesar hati begitu, Pak ya. Ketika sudah ada putusan pengadilan begitu ya, oh ini sudah pastilah begitu ya. Ternyata pelaksanaannya di lapangan ya, sungguh-sungguh sangat sulit, banyak hal yang dipertimbangkan. Pak, tahapan-tahapan pelaksanaan eksekusi real setelah adanya putusan pengadilan itu apa saja? Kan tidak serta-merta nih ya, misalnya, hari ini diputuskan, besok atau lusa tuh langsung dieksekusi begitu tidak kan ya? Ada tahapan-tahapannya. Bagaimana? Jadi tahapannya tadi setelah dia permohonan tadi kan, kembali ke sana, kemudian setelah itu terdaftar, dia memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian itu akan dipanggil tadi, Bu. Dipanggil pihak tadi berikan nasihat atau diberikan, kalau dalam istilah sini diberikan teguran, tapi tidak seperti itulah kata-katanya kan. Tetapi di sana tuh adalah kepada nasihat. Nasihat bagaimana baik dan buruknya kan. Jadi tetap sana negosiasi. Jadi kalau bisa juga tidak terjadi secara sukarela juga baik kan. Karena itu tadi kesulitannya itu berat. Jadi setelah sudah, kalau menurut Cani kadang-kadang hanya 1 kali, Bu. 1 kali sudah bisa ketemu. Tetapi kita kenyataan tidak, tetap masih kita berikan waktu. Umpamanya kita beri bukan berapa hari, kita beri waktu lagi sekian hari, siapa tahu ada perkembangan kita panggil lagi, negosiasi lagi, artinya berkali-kali lah dilakukan negosiasi lagi di luar penasehatan tadi ya. Karena melihat itu tadi, Pak, kemungkinannya tadi, Pak. Juga disampaikan kemungkinan tuh yang terburuk. Efek tadi, Pak ya. Supaya kan dia sadar kemungkinan terburuk tuh sampaikan juga, jangan mudah-mudahan sadar gitu ya, dengan sukarela ya menyerahkan begitu. Karena kan istilahnya lebih berat ketika dilakukan eksekusi ya daripada ibaratnya kita menyerahkan secara sukarela. Nah, lalu tahapan selanjutnya dari eksekusi itu setelah ada keputusan hukum yang tetap, apakah hasil dari atau isi dari keputusan itu diberitahukan mungkin kepada
kepala desa atau apa begitu yang sehingga mereka juga tahu bahwa itu adalah anggaplah barang yang yang akan dieksekusi. Iya. Terima kasih. Jadi itu dari biasa, Bu, ya, bukan biasa lagi memang acara begitu. Oke. Terhadap benda yang tidak bergerak seperti tanah kan. Tanah rumah misalnya. Jadi pada saat persidangan kadang kita sudah melaksanakan pemeriksaan setempat. Kepala desa sudah tahu bahwa ini akan jadi sengketa. Itu pertama. Apabila di dalam persidangan itu bisa saja pihak itu memohon untuk disita dulu. Nah, disita barang kan. Kalau pengadilan mengabulkan terhadap sita tadi kan, otomatis apabila dia sudah punya sertifikat, itu akan kepala desa itu tahu juga, dan ini akan kita daftar di Badan Pertanahan. Artinya ini tersita oleh pengadilan. Nah, pertama. Itu kan satu. Kemudian itu pada saat sita, baik PS kadang-kadang juga kita beritahu. Jadi ada dua, ada pemeriksaan setempat, memastikan ada objeknya. Ada nggak barangnya begitu ya? Iya. Kemudian apabila ada sita lagi lain hakim yang menyita itu adalah jurusita. Kita kan dalam persidangan tuh hanya tempatnya aja, situasi di sana. Kemudian apabila ini sampai kepada eksekusi, ya kan, yang sita tadi sudah persiapan namanya sita eksekusi sudah berpindah. Apabila pada saat putusan pengadilan belum ada sita, nah lalu sebelum melaksanakan eksekusi kita ada pendahuluan dengan sita eksekusi namanya dulu, persiapan untuk eksekusi. Jadi sita eksekusi dulu, baru eksekusi. Kenapa jadi disita? Itu adalah pengamanan terhadap objek. Sebab kalau kita sebelum disita ternyata kita eksekusi, ternyata barang tidak ada umpamanya kan, atau tidak tangan. Jadi apabila kita sudah kita sita, itu kan memastikan barang akan dieksekusi nanti ada barangnya. Artinya barangnya aman begitu ya. Aman dalam tanda kutip ya, sudah diupayakan aman begitu. Dan ada juga biasanya kalau kita lihat televisi Bu ya, banyak sekali ini yang kisruh seperti ini Pak. Karena barang objek yang dieksekusi ini berada di pihak ketiga. Ini yang jadi yang dua berlawanan, dua pihak, tapi yang satunya ini mengaku ini saya ngontraknya saya ini. Jadi pihak ketiga ini termasuk dari apa ya Pak? Bahwa barang yang tidak bisa dieksekusi ya Pak dari pengadilan agama. Jadi pihak ketiga ya. Jadi begini. Jadi memang ada pihak, apabila pihak ketiga ini merasa dia yang punya, ya kan? Sebagai contoh, setelah terjadi putusan, pada ternyata si pihak ketiga ini yang sebenarnya dia memiliki objek itu. Nah, pada saat eksekusi dilaksanakan atau eksekusi, dia mengetahui itu sebenarnya dia bisa melakukan perlawanan eksekusi namanya. Dengan cara perlawanan itu akan kita periksa. Tapi dia harus jelas membawakan bukti apa. Contoh pada saat sidang tidak diketemukan adanya sertifikat, hanya surat-surat biasa saja diputus oleh pengadilan, kan itu saja kan. Ternyata setelah kita putus, pihak ketiga ini ada yang punya sertifikat yang sah. Masuklah dia sana. Oleh karena itu, oleh pengadilan dihentikan dulu itu. Disilakan periksa dulu itu. Si ini pihak ketiga itu. Jadi itu prosedurnya. Artinya pihak ketiga ikut diperiksa ya, karena dia membeli membeli barang atau objek yang sebenarnya masih dalam sengketa begitu Pak ya? Anda tidak tahu, yang jelas dia punya alat bukti yang sah. Ada dokumennya juga dia punya. Dokumen. Jadi dia bisa melakukan perlawanan eksekusi yang diajukan kepada pengadilan agama juga. Jadi akan diperiksa, benar kan tidak juga kan? Nah, jadi apabila tidak benar, kita lanjutkan eksekusi. Tapi apabila benar, berarti kita tahan eksekusinya, akan kita menangkan dia. Oke. Tergantung butuh bukti ya Pak ya. Terhadap eksekusi pada objek
yang tidak bergerak ya, tidak bergerak. Nah, sedangkan tadi disampaikan oleh Bapak, eksekusi ini juga bisa kepada benda bergerak. Nah, benda bergerak. Lalu bagaimana prosedur eksekusi ya terhadap benda yang bergerak? Ya, kita terima suara pendengar dulu. Suara pendengar, selamat pagi. Pagi, Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arianto. Ya, Bu Nelly. Iya, siap. Oke. Lu cepat mengangkat, biasanya lambat mengangkat nih, ada apa nih? Model tahu pian lawas kada menelpon. Manuntung akan di Bunda Nelly bepandir loh. Model tahu pian lawas kada menelpon. Bunda Nelly pindah ke dada terus siaran nah, lu model kada semangat gitu nah. Malah. Ulun semalam kan semangat kan ulun semalam. Bukan karena Bang Iwan tuh kada semangat kan. Chemistry-nya tuh kada dapat gitu. Duetnya belah. Iya. Jadi gini Pak Hakim yang terhormat. Misalnya kan saya berbicara masalah eksekusi tadi, menarik juga nih kalau misalnya masalah benda Pak ya. Tapi gimana kalau misalnya nih ada putusan, ada sudah ingkrah. Nah, ternyata yang tergugat itu dia tidak mampu melaksanakan satu contoh, misalnya di dalam putusan itu dia menafkahi anak sebulannya 5 juta misalnya, ya kan? Nah, ternyata dia tidak mampu gitu, mampu, sedangkan putusan itu dia sudah ingkrah kan? Nah, itu apakah ada tindakan pidananya Pak? Tadi kan kita berbicara masalah perdata Pak ya. Nah, apakah ke perdata itu bisa ke pidana Pak nanti? Kalaupun udah ingkrah kan itu, gitu loh Pak. Itu aja Pak Hakim, makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul Pak. Terima kasih. Itu memang pertanyaan yang sangat baik dan itu sering terjadi. Iya. Jadi apabila suatu terjadi putusan pengadilan, ya di pengadilan tuh pada saat memutus ya, itu sudah mempertimbangkan banyak sesuatu tentang kemampuan si tergugat untuk membayar. Dari survei ya. Ya, artinya sudah umpamanya dia pegawai apa atau yang pada saat penghasilannya itu berapa gitu ya. Kemudian apabila memang anak ini kan berjalan setiap bulan bayarnya jadi apabila dia tidak membayar sekian bulan sekian apa itu kan bisa memohonkan tentang eksekusi tadi dengan cara apa namanya menilai barang apa yang ada pada tergugat. Misalnya dia punya mobil. Tapi dihitung jangan melebihi daripada jauh umpamanya utangnya umpamanya 10-15 juta tapi mobil itu terlalu jauh kan. Kalau motor-motor agak sedikit. Jadi dia harus menyampaikan ke pengadilan bahwa dia punya motor dengan alat surat-surat yang lengkap. Umpamanya mohon dieksekusi motornya itu akan dijual kan umpamanya atau seperti apalah. Tapi harus menyampaikan secara lengkap data-datanya motornya motor apa namanya suratnya BPKB-nya semuanya dan ada itu ya. Jadi tidak bisa kan dipidanakan, tidak bisa karena kita tetap pada perdata. Tetap pada perdata ya Pak ya. Artinya bukan tidak termasuk dari wan prestasi ya atau ingkar janji begitu terhadap putusan itu begitu. Kalau wan prestasi juga tetap kategori perdata juga. Tetap kategori. Jadi artinya tidak bisa dipidanakan ya. Jadi bisa tadi mencari barangnya yang kira-kira bernilai ekonomis yang tidak jauh bandingnya dengan nilai beban dia, hukuman kepada dia. Tetapi artinya si penggugat harus melakukan permohonan lagi begitu Pak ya? Kan kita tidak tahu kan? Iya, harus tahu dengan jelas ya barang yang akan dieksekusi ini, ya data-datanya lengkap juga begitu ya. Berapa nominalnya? Suratnya ada. Nah, terhadap barang bergerak tadi saya Pak ke barang bergerak tadi ya. Kalau barang yang tidak bergerak tadi kan lebih mudah ya. Artinya tidak bisa dipindah-pindahkan secara fisik ya. Kecuali mungkin surat-suratnya yang bisa dipindahkan. Nah, tapi terhadap barang bergerak. Nah, misalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi, Pak. Misalnya tidak bisa menafkahi anak misalnya karena dalam putusan misalnya disebutkan 5 juta misalnya 1 bulan ya
untuk 1 orang anak. Bayangkan nih kalau bayangkan kalau 3 orang anak ya. Kan setahun. Iya, kayak setahun. Betul ya. Nah ini kan mungkin pada saat diputuskan mungkin sebagai mungkin masih kerja kan? Ya. Nah itu. Nah setelah itu ya mungkin ada penurunan pendapatan. Nah sehingga ia tidak mampu untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang disebutkan di dalam putusan pengadilan tersebut. Nah lalu penggugat menggugat begitu ya. Nah ada barangnya, misalnya anggaplah barang bergerak seperti misalnya mobil, kendaraan begitu ya. Nah lalu sebelum dieksekusi misalnya, karena sudah tahu nih barang ini akan dijadikan sebagai barang yang akan dieksekusi, lalu dipindah tangankan atau digaibkan ya. Ya, pokoknya dipindahkan lah. Nah lalu upayanya bagaimana Pak untuk hal-hal seperti ini? Makanya pertama nanti kita sebutkan, sebelum kita melaksanakan eksekusi itu kita ada namanya sita eksekusi dulu. Barang kita amankan dulu, ya kan? Jadi amankan, kita sita eksekusi barang itu dulu, biar kita titipkan kepada si tergugat tereksekusi kan. Apabila yang sudah dieksekusi pengadilan itu anggaplah negara kan, dia menjual, itu lain lagi perdata. Nah itu jadi pidana namanya. Itu kan sudah melanggar kan, karena ketentuan itu dia hanya dititipi eksekusi. Dititipi artinya belum ada keputusan ya. Iya. Jadi dia Oke, baik, suara pendengar, selamat pagi. Halo, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Armah ya? Kayak ada salah nah. Iya, suara kayak berbeda kena gitu. garing. Ada kayak tupang hari ini nah. Kalau besok kan panas benar. Leli pulang jarang kedengaran suaranya ya Allah Tuhan. Oke. Ini kalau mendengar eksekusi ini kayaknya jadi kayak semuanya ada di sana. Iya, oke. Baik, silakan Bu Armah. Itu tadi loh yang kan eksekusi tadi loh. Itu barang apa aja. Ini kan mengenai kayaknya orang sudah berumah tangga, tapi kan cuma anak 1 kan. Oh ini anak rumah ini untuk anak aja kan kayak itu Bu. Iya. Setelah itu dari pihak yang bapak atau mamanya itu, ini kan sudah ampun anak. Ini kita kan usus anak. Kita bola rumah ini kan asal anak kan gitu Bu. Nah, tapi itu kan apakah orang tuanya atau anaknya itu sudah diberi sudah diperjanjian ngarannya Bunda lah. Apakah kalau mau anaknya kan tempat mamanya. Kalau mau yang dijual kan itu ada lagi melanggar apa-apa gitu kada ada lagi. Oke. Itu aja Bunda. Oke, baik. Terima kasih Bu Armah. Salam sehat semuanya, semangat ya. Amin. Kita puasa sama bapak-bapak juga. Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi Pak tentang sebuah rumah yang sudah diperuntukkan artinya untuk anak. Iya, biasanya kayak itu ya. Rumah diberikan oleh anak. Nah, kita keluar sama-sama keluar gitu kan ya. Nah, tetapi pada kenyataannya si ibu tinggal dengan anaknya di rumah itu. Nah, lalu rumah itu dijual. Nah, apakah ini melanggar? Yang menjual siapa? Ibu mungkin Pak Ibu, karena dia tinggal dengan anaknya situ tadi. Jadi kita berbicara yang di pengadilan yang adasan putusan pengadilan. Apakah itu putusan pengadilan atau yang biasa dilaksanakan di kampung? Ya kan? Kemudian yang menjadi ranah di pengadilan itu biasanya apakah tanah ini akan sudah dihibahkan kepada anak atau seperti apa kan? Kalau hanya untuk kan kita tidak bisa yang sebenarnya kan. Artinya tidak ada hitam di atas putihnya ya. Nah, anggap aja misalnya anggap aja misalnya ketika ada materainya boleh. Ya, ketika proses perceraian mungkin ya antara si ibu dan si bapak itu sudah ada kesepakatan bahwa harta berupa rumah itu akan dihibahkan ke anak. Nah, kemudian si ayah mungkin dan ibu membuat kesepakatan itu. Nah, setelah berjalannya waktu begitu, lalu rumah itu dijual. Jadi gini,
kesepakatan itu apakah kesepakatan di bawah tangan atau kesepakatan di pengadilan. Nah, itu harus tahu juga. Sebabnya kalau di luar ini kadang-kadang ada kesepakatan itu isinya liar yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang mempersulit kan. Betul. Kalau kesepakatan biasanya di pengadilan itu akan terukur, seukur. Nah, kemudian yang seperti itu tadi, itu kan dilihat menjual itu seperti apa. Ya, penjualan itu apakah secara sesuai dengan aturan juga kan. Nah, istilah hukum itu etikat baik yang membelinya juga kan. Yang beretiket baik itu adalah dengan prosedur yang resmi. Kalau dia menjual dengan AJB kan, nah, dengan notaris, kemudian pihak yang menjual jelas seperti itu kan ada. Nah, apabila di dalam umpamanya sidang, anggaplah putusan pengadilan, ternyata umpamanya anak tadi masih di bawah umur kan, kemudian dia sebagai wali, iya kan, sebagai wali, sehingga seakan-akan bertindak segala-galanya terhadap harta anak, ya kan. Nah, oleh karena itu di dalam aturan tentang walian itu tidak boleh merugikan kepada menjual harta maupun tidak boleh sebenarnya, yang tidak dibenarkan. Nah, jadi tidak dibatasi. Sekarang makanya apabila orang mengajukan perwalian di pengadilan agama itu akan kita tanya kebutuhan untuk apa saja dulu. Kada boleh untuk keperdataan lainnya. Nah, itu kan kemana-mana larinya. Jadi untuk yang kami lihat, kemana-mana larinya ya betul. Jadi akan kami lihat di situ susi kemana saja yang kira-kira tidak merugikan kepada dia, baru itu kita buat. Nah. Artinya secara jelas ya Pak, ketika rumah tersebut diperuntukkan kepada anak ya, meskipun di dalam kesepakatan di pengadilan artinya sah ya Pak ya, sah ya. Namun ketika anak tersebut belum dewasa maka pihak wali tidak berhak untuk mengalihkan gitu ya, kecuali ada kesepakatan lain begitu ya. Ya, nah seperti itu ya Bu Arma ya, jadi kecuali ada kesepakatan lain begitu. Tetapi lain halnya ya Pak, kalau misalnya si anak sudah dewasa. Nah, kalau si anak sudah dewasa artinya dia sudah bisa menentukan begitu ya. Siapa tahu misalnya rumah ini Maya jualakan aja karena lu nak menukar lagi rumah di lain. Nah, lu ngerasa kada nyaman di sini karena bekas mama lawan abah. Seperti itu ya Pak ya, artinya. Atau sekali menjual bersorangan. Makanya kan dilihat alas apa dia menjual itu kan. Kan apa kan sebagai alas haknya kan, umpamanya ada penetapan seperti ini atau seperti apa. Sebenarnya kita ini pernah terjadi Bu, kasus tapi kita nggak boleh nyebut orangnya Bu. Betul. Pernah terjadi kita satu ketika kita menangani pada saat diajukannya perkara waris oleh si anak ke pengadilan. Setelah kita lihat dulunya itu suaminya ini punya istri 2 buah. Jadi meninggal istri yang pertama, punya anak 1, punya anak 1, tapi masih kecil, istri lagi. Kemudian saat yang anak istri tua tadi belum dewasa, meninggal suaminya. Nah, meninggal suaminya, kemudian di sana dia mengajukan penetapan waris dan wali. Nah, wali. Jadi entah kenapa dia sebagai wali anak tiri tadi kan, begitu anaknya besar sudah bisa, dia mau mengurus hartanya. Ternyata harta tadi sudah habis dijual oleh istri ibu yang tadi karena dia di sana berperan sebagai wali. Nah, jadi nggak kesempatan lagi kan. Nah, itu kadang-kadang sekarang ini kita tentang wali itu kita betul-betul kita perhati ya, Pak, ya? Kan. Iya, jadi jangan sampai lagi kan, karena dulu lah pesan dulu. Kadang-kadang dulu tuh tindak wali untuk kepentingan keperdataan, sehingga kan itu
bias, lari kemana-mana. Itu sebagai alas. Kalau sekarang, alhamdulillah kita usahakan tidak ada seperti itu. Yang berdasarkan pengalaman itu, akhirnya dia tidak bisa menikmati. Padahal sebenarnya hartanya banyak, tapi yang namanya ya manusia lah. Iya, betul sekali. Dia setelah suaminya meninggal, dia kawin lagi, akhirnya dia juga lumayan lah asetnya itu. Kasihan lah, apa boleh buat kan seperti itu kasihannya. Jadi tidak ada cari solusinya, nggak bisa lagi Pak ya, karena udah habis. Sudah habis. Sudah habis ya. Si wali pun tidak bisa disalahkan karena dia memang bertindak sebagai wali gitu, dan ada surat resminya gitu ya. Sebenarnya salah juga Bu, karena kan ada batasan-batasan wali. Karena itulah apa namanya, ya pelanggaran juga kan, artinya masih kan ada bagian minimal, bagiannya si anak itu tadi kan, sebagai laki-laki anak kan minimal tinggal bagiannya, kan ada bagiannya. Nah, ini habis semua kan. Jadi hati-hati sekali ya para pendengar ketika kita menetapkan sesuatu barang ya, yang untuk dihibahkan kepada anak, apalagi anak yang belum dewasa ya Pak. Ya, jadi harus hati-hati, harus melalui prosedur hukum ya. Jadi jangan sampai hanya membuat perjanjian secara kekeluargaan ya, yang tidak punya kekuatan meskipun bermaterai-materai gitu kan Pak ya. Iya, kalau tidak diketahui oleh pengadilan, ya kekuatan hukumnya itu tidak terlalu kuat begitu ya Pak ya. Nah, apalagi kalau terhadap barang-barang atau objek yang selalu dimungkinkan harganya itu selalu naik, begitu seperti tanah rumah begitu ya. Jarang sekali kalau tanah rumah ini harganya turun ya. Lain halnya kalau misalnya objek benda bergerak seperti kendaraan misalnya apa ya. Nah, kalau seperti ini. Jadi ini juga adalah sebuah pencerahan bagi para pendengar kita ya, untuk dapat melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan jalur hukum. Seperti itu Pak ya. Oke, itu ya Bu Armah ya. Oke. Dan mungkin Pak sedikit Pak menyentil Pak Haryanto tadi ada terkait ganti rugi tadi Pak. Bagaimana kalaupun ini terkait eksekusi juga nih Pak. Kalaupun orang tersebut tidak bisa membayar, bisa membayar ganti rugi. Apakah dan eksekusinya duang sum atau tidak ada juga punya harta benda gitu uang paksa gitu Pak. Apa sepertinya dikenakan uang paksa atau duang sum kah biasanya ada itu. Jadi kan nggak ada uangnya nih Pak. Bagaimana nggak eksekusi duang sum ini Pak? Jadi gini, itu duang sum itu terhadap objek yang tidak bisa dieksekusi, dan duang sum itu dimintakan pada saat majukan Pak. Majukan tidak mesti berubah di sudah putusan. Contoh, sebagai contoh Pak ya. Contoh kadang-kadang ada eksekusi anak. Kan berebut anak, ya kan? Nah, umpamanya majukan tentang anak, merebut anak, mengambil anak kan? Dia harus membuatkan tentang duang sum, uang tadi. Uang paksa ya? Artinya ya uang denda lah, umpamanya dia apabila sampai kekuatan itu tetap tidak menyerahkan, memohon kepada si tereksekusi untuk membayar sejumlah uang sekian hari, sehari berapa, sebulan berapa, maunya anggaplah 100.000 sehari kan, sebulan. Kayak bunganya Bu. Enggak. Bercanda Pak. Itunya sama eksekusi. Kan mungkin anak deh direbut. Ya, betul. Nah, jadi dengan cara itu biar enggak lama-lama, semakin lama semakin banyak. Ya kan? Ya, jadi bagaimana dia untuk menghindari itu kan kadang-kadang bisa agar dia melaksanakan putusan itu begitu. Iya. Jadi diusahakan yang seperti itu. Apabila tidak seperti itu, memang anak susah. Makanya itu tadi saya tadi mau ke sana juga Pak, dalam hal artinya kan eksekusi terhadap anak misalnya. Nah, pada saat di pengadilan ya disebutkan bahwa hak asuh anak misalnya jatuh kepada ibu misalnya Pak ya. Nah, tetapi pada saat ini anaknya berada di tempat ayahnya. Nah, sampai beberapa waktu diberikan batasan, tetapi si ayah tidak mau menyerahkan kepada ibunya. Nah, lalu dalam hal ini pengadilan agama mengeksekusi ini seperti apa Pak? Nah, itu yang perlu kita tadi. Itu termasuk objek yang susah dieksekusi, termasuk yang berat. Karena kita akan
yang perlu kita pertimbangkan itu kan anak, bukan kepentingan kita. Ya, kan? betul. Kepentingan anak, ya kan? Ya. Jangan sampai dengan cara mengeksekusi anak akan lebih bermasalah dia. Betul, jadi betul. juga dilihat itu, meskipun ditetapkan ini, tapi dilihat juga Pak. Nah, umpamanya keselamatan anak. Ya, jadi bukan orang tuanya. Ini kadang-kadang sekarang tuh harus saya. Nah, ya kan, bukan anak. Harus saya, ya harus betul. saya. Jadi tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak ya. Iya, jadi, tapi sebenarnya di balik itu ada kepentingan masing-masing. Nah, sebenarnya kan itu, makanya Oke. sekarang itu kan tentang anak itu berhubungan dengan masalah anak, itu dilihat yang paling utama itu adalah kepentingan anak. Jadi bukan kepada mereka lagi. Oke. Nah, artinya dalam hal ini apakah ini yang disebut yang disebutkan Luangsum, ya itu tadi Pak, artinya anak tidak diserahkan dalam kurun waktu sekian, oke, tapi Anda harus membayar. Ya, yang seperti itu. Kan itu yang pertama tadi kan dari awal. Tapi apabila dia mengajukan pada saat pertama, apabila sudah putus, nggak bisa juga seperti itu. Ada aturannya. Karena kita kada boleh lagi menambah amar dan putusan setelah putus. Jadi dari awal seperti itu. Jadi harus ada pengajuan lagi begitu ya. Jadi itu perlu juga dihimbau kalau masalah anak nggak usah lah ke pengadilan. Kayak bagaimanapun juga anak ini kan juga ada batasnya. Pada satu saat dia berpindah lagi kan, yang milih. Kan udah bisa juga dia apa-apakan kan. Anak misalnya umurnya 11 tahun ya, diperebutkan ya sidang. Sampai 12. Pada saat selesai sidang ya umurnya 12 tahun dia sudah bisa memilih begitu ya. Iya. Nah jadi gimana pun kita melihat anak itu, kecuali memang susah juga sekarang Bu. Kalau dulu tentang anak itu kadang-kadang melihat agamanya aja kan, kata itunya kan, macam-macam. Kalau ini dia bisa masuk ini kan. Kalau sekarang udah melihat seperti itu lagi. Anak itu sendiri sejahterakah dia dengan ini atau tidak? Terpenuhikah hak-haknya begitu ya? Jadi paling tidak hak dasar ya, dasar anak gitu ya. Siapa yang lebih bisa memenuhi hak dasarnya itu kan? Oke. Misalnya kalau di pengadilan misalnya memang diputuskan anak asuhan ibu, ya, tetapi kenyataan anak ikut kepada ayah, tapi sepanjang itu misalnya kondisi anak baik-baik saja ya, haknya terpenuhi, artinya seperti itu ya. Artinya tidak dipermasalahkan gitu ya. Jadi makanya pada saat orang majukan, jadi yang namanya anaknya ada ada penetapan secara sukarela ditetapkan untuk umpamanya melihara, ada yang cara digugat. Umpamanya si A, anak Anda di B, umpamanya isi yang sudah cerai, menggugat dia ke sebelah, umpamanya ibunya menjurat kepada suaminya kan, yang pada saat itu suaminya merawat melihara anak, diajukan ke pengadilan. Itu kita tidak serta-merta karena melihat ibunya istilahnya anak masih kecil ya kan, masih dekat dengan orang tua, itu bukan ukuran. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu. Berbagai macam kita dengar keterangannya, meskipun jangan suami, bagaimana kehidupan, ternyata dia nyaman itu, terpenuhi segala-galanya, umpamanya suami tapi ada punya pembantu apa, tidak serta-merta juga kita memindah. Nah, jadi bukan kecil, dekat, bukan ukuran, tetapi bagi anak itu sendiri, di mana dia enak, dia nyaman kan. Jadi kan itu yang utama, karena sekarang itu arahnya kan kepada kepentingan anak. Kepentingan terbaik untuk anak ya. Kepentingan terbaik untuk anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya Pak ya. Iya. Bagaimana aturan dengan di perlindungan anak Bu? Terkait kan harus ikut ibunya. Iya. Di dalam undang-undang memang diatur ya bahwa anak yang di bawah 12 tahun begitu ya. Nah, itu ikut ibu ya. Namun ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, seperti itu ya. Ketika misalnya ibu mungkin sering melakukan kekerasan terhadap anak, ya, haknya juga bisa. Atau misalnya ibu tidak punya pencarian tetap Pak ya. Ada fakta-faktornya juga. Ada beberapa hal juga pertimbangan. Betul sekali seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta ya. Jadi seperti itu. Nah, para pendengar juga dapat memahami ini begitu Pak ya, memahami itu. Jadi tidak mutlak ya, tidak mutlak.
sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya anak di bawah umur 12 tahun itu adalah hak mutlak oleh ibunya. Ya, tapi ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan. Ya intinya ya segala sesuatunya dipertimbangkan atas kepentingan terbaik untuk anak. Ya, betul. Gitu. Intinya itu ya. Bisa juga Pak ya, anak misalnya tidak nyaman dengan ibunya, tidak nyaman dengan ayahnya, akhirnya ikut neneknya. Iya, ternyata neneknya yang lebih yang lebih bisa yang lebih dianggap lebih dapat memberikan jaminan untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Seperti itu ya. Oke. Baik, waduh, waktunya. Iya. Ini Pak, ke perlindungan ya, keperlindungan bagi penggugat yang menang tadi ya, bagi penggugat yang menang. Ketika objek tersebut sudah dieksekusi, anggaplah misalnya Pak ya tanah dan rumah misalnya sudah dieksekusi, diserahkan kepada penggugat tadi ya, penggugat yang menang. Nah, dalam kurun waktu berapa lama Pak penggugat ini mendapat perlindungan dari pengadilan agama? Khawatirnya begini, ketika hari ini diserahkan, oke, serahkan. Karena itu eksekusi ya, saya serahkan. Tapi pada saatnya berjalan waktu nanti dia akan melakukan berbagai upaya begitu, teror kah apakah gitu. Nah, bagaimana dengan hal ini Pak? Jadi pada saat eksekusi, kalau anggap real tadi kan, tanah dibagi, ini siano, ini sekian A, B, C kan, sudah ini, kemudian setelah ditetapkan, si pihak yang tereksekusi tadi kan membuat istilahnya yang seperti ibu tadi, itu kan ranahnya bukan kepada kita, itu kan sudah ranahnya kepada pidana. Karena itu kan, umpamanya apa bentuknya dia ngambil secara paksa kan sudah putusan ini sudah dilaksanakan, jadi ranahnya ke pengadilan lagi. Nah. Setelah adanya eksekusi ya Pak ya, setelah adanya eksekusi ya, ternyata misalnya pihak yang dieksekusi ya melakukan hal-hal misalnya yang dianggap mengancam keamanan gitu ya, artinya ranahnya kepada pidana. Iya, kepada pidana. Pengadilan agama sendiri Pak setelah dilakukan eksekusi itu adakah perlindungan lanjutan atau selesai sampai di situ? Jadi apabila sudah dieksekusi selesai, bagi pengadilan tidak ada lagi perdetannya itu. Berarti kasusnya ditutup ya sementara ya. Sudah selesai. Ya, karena urusan keberatan. Apabila di luar pada itu kan bukan lagi ranahnya. Terakhir dari lo nih Pak. Jadi banyak sekali masuk yang kami bacakan di sini Pak, relas panggilan yang dikirim dengan pengenal agama ke sini Pak ya. Banyak kita bikinkan formatnya. Jadi terkait ini Pak, orang tersebut sudah dipanggil secara resmi, secara media juga sudah dipanggil. Namun ini berkaitan dengan eksekusi nih Pak, karena pemohon minta dieksekusi. Tapi sudah beberapa kali panggilan secara resmi, sudah disurati melalui radio juga dipanggil relas panggilannya. Tapi tidak datang, tidak hadir dalam persidangan tersebut. Apakah pengadilan agama langsung bisa mengeksekusi? Apa aja yang dimaksud? Dia mungkin ada sebuah objek yang tidak bergerak lah mungkin. Jadi itu tetap sesuai acaranya seperti itu. Apabila sudah dipanggil secara patut, secara resmi, dia tidak memenuhi panggilan, amaning tadi kan, peringatan tadi selama 2 kali sudah beberapa kali, itu kita akan melaksanakan itu Pak. Bisa tetap karena dia sudah kita beritahu secara patut. Kecuali dia tidak tahu kan. Sudah dilakukan pemberitahuan berdasarkan jalur-jalur yang sudah ditentukan oleh hukum ya, undang-undang. Artinya tidak serta-merta kita menyebut-nyebut, tapi ada tahapan-tahapan. Begitu juga kalau jadi kebetulan ada juga tahap-tahapan yang harus dia lakukan juga kan. Jadi yang namanya perdata tadi ada aja jalan-jalannya kan. Yang ditakutkan Pak, setelah sekian lama baru dia untuk perlawanan eksekusi tiba-tiba datang gitu Bu ya. Silakan. Bisa Pak ya untuk mengajukan juga ya. Tapi kan artinya sudah dilakukan prosedur ya sesuai dengan hukum yang berlaku begitu ya. Iya. Kalau umpamanya kan pada suatu saat dia melakukan perlawanan eksekusi lah. Umpamanya mengajukan pika umpamanya kan atau apalah kan. Memang apabila memang mereka benar, itu akan yang real tadi akan bisa dikembalikan. Kalau yang benar, bisa dianu lagi kan. Dibuka kembali Pak. Artinya akan diproses tersendiri lagi begitu Pak ya. Pada saat
dipanggil tidak datang gitu ya, maka proses hukum akan berjalan. Ya. Jadi yang namanya pendeta tetap diperiksa itu, dan tetap tidak bisa nyebelah ke pidana, ya kan? Iya, kata Pak Haryanto ya, bisa ke pidana ya. Oke Pak. Tidak bisa, iya, oke. Baik, sebenarnya terhadap eksekusi ini memang sesuatu hal yang sangat-sangat terpaksa dilakukan ya Pak ya. Ya, namun sebelumnya juga diharapkan bahwa kedua belah pihak harus beritikat baik, kemudian dapat memecahkan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, berlapang dada, karena dampak-dampak dari eksekusi ini ya bukan hanya kepada kedua belah pihak ya Pak ya, tapi nanti akan menimbulkan merambat kepada pihak-pihak lain ya, seperti itu ya, apalagi kalau terhadap hak asuh anak ya. Dan lain-lain ya, pokoknya semuanya ya yang berkaitan dengan eksekusi itu akan memberikan dampak yang luas ya. Ya, bukan hanya kepada kedua belah pihak. Ya, bukan hanya juga kepada kerugian material, tetapi juga dampaknya kepada psikologis. Dampak luas yang tidak nyaman Bu ya. Iya, itu luar biasa seperti itu ya. Kita berharap mudah-mudahan kita berbahagia juga ya di tanah laut, tadi disebutkan oleh Pak Sarwani ya, eksekusi ini tidak banyak, tidak bahkan hanya ada 1, 2 begitu ya Pak ya. Ya, alhamdulillah ya. Kesadaran masyarakatnya. Iya, kesadaran masyarakat kita mudah-mudahan semakin berjalan waktu semakin tinggi ya. Kemudian juga kita jempol juga penghargaan dan apresiasi kepada mediator kita ya yang luar biasa ya, dapat memediasi ya sehingga tidak terjadi eksekusi ya secara paksa seperti itu. Baik, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung Pak ya, tapi sebelum kita tutup saya ingin closing dulu dari Bapak. Oke, silahkan Pak. Jadi terakhir karena menyangkut masalah istilahnya kita sengketa keluarga ya. Yang namanya keluarga itu kalau bisa tetap keluarga ya. Meskipun apa-apa diakhiri dengan keluarga dengan baik ya kan. Meskipun kalau apapun bentuknya, harta kah apakah. Jadi karena kan kita adalah bertemu baik, berpisah pun baik gitu ya. Itu sesuai dengan anjuran. Itu maunya seperti itu. Ya. Barangkali itu Bu ya. Oke, iya. Baik, kita berharap ini dapat memberikan pengembangan wawasan, pengetahuan, dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat kita, khususnya para pendengar setia Radio Tuntung Panah FM di mana saja Anda berada, yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah pengadilan agama ya Pak ya, khususnya yang materi yang kita bicarakan pada hari ini yaitu tentang eksekusi ya. Oke, sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 21 Maret 2023. Terima kasih Pak Sarwani atas kebersamaannya. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panah FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.